Meditasi itu menekung begitu? Bukan. Itu latihan meditasi. Meditasi yang sebenarnya itu adalah ibadah sendiri. Arti yang universalnya adalah melayani. Siapa yang perlu dilayani? Nah, ini banyak yang salah kaprah. Mohon maaf. Ibunya sakit di rumah. Tidak ada yang menunggui. Bahkan sangat berbahaya kalau ditinggalkan. Bisa jatuh. Malah yang nungguinya pergi ngaji. Dan dia menganggap ngaji lebih penting daripada menunggui ibu yang sakit. Padahal ngaji yang sebenarnya bagi orang itu adalah tunggui ibu yang sakit. Itu yang disebut dengan ibadah, melayani. Karena Allah sendiri ya Allah sendiri mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ini saya ulang-ulang. Ketika Nabi Musa ditegur oleh Allah, "Hei Musa, kenapa ketika aku sakit kamu tidak menjenguk aku?" Lalu Musa berkata, "Bagaimana engkau bisa sakit ya Allah? Yang sakit adalah tetanggamu. Dan kalau kamu menjenguk tetanggamu, sesungguhnya kamu menjenguk aku." Jadi cara melayani Allah yang benar itu melayani orang-orang yang butuh pertolongannya. Karena semua yang ada di semesta ini kan manifestasi dari dia sendiri. Jadi aneh, ada seseorang katanya sedang belajar kesadaran, belajar meditasi di sini, di sini, di sini, di sini. Suaminya ditinggalkan, anak-anaknya ditinggalkan. Saya bingung mau belajar apa, mencari apa. Yang nyata di depan mata, anak perlu diantar sekolah, suami perlu dilayani, ditinggalkan semuanya. Alasannya sedang belajar meditasi. Karena dia berpikir meditasi itu menekung begitu? Bukan. Itu latihan meditasi. Meditasi yang sebenarnya itu adalah melayani semua orang-orang yang perlu pelayanan kita. Ini yang disebut dengan orang-orang soleh. Dan selama ini kita mengartikan, itu sudah ngaji, soleh, sampai meninggalkan anak istrinya. Ada orang yang datang ke rumah saya, dia pamitan sama saya, dia mau pergi umroh. Saya tahu teman saya ini punya ibunya yang sakit. Saya bilang, "Ibumu di mana?" "Ya ibu sudah dititipkan di panti asuhan." "Gila," saya bilang, "kamu mau nyari apa kamu ke sana?" Saya jelaskan, akhirnya dia nggak pergi ke sana. Rawat ibumu, itu umrohmu yang sebenarnya. Jadi jangan aneh-aneh hidup itu, jangan lari dari realitas. Karena ibu yang sakit, siapapun, itu adalah sarana untuk menempa jiwa kita. Itu adalah jalan keselamatan jiwa kita.